Teman-teman, baca firman Tuhan wajib setiap hari. Amin. Halo teman-teman, baca firman Tuhan wajib setiap hari. Amin. Salam, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali di channel TBK Gajah Pintar Tinambunan di hari yang ke-132 tahun 2024. Kita baca firman Tuhan yang diambil dari kitab Yesaya pasal 65 ayat 8 dengan perikop hukuman Allah bagi pemberontak. Dalam ayat 65, pasal 65 ayat 8 dikatakan, begitulah firman Tuhan, seperti kata orang, jika pada tandan buah anggur masih terdapat airnya, janganlah memusnahkan itu, sebab di dalamnya masih ada berkat. Demikianlah aku akan bertindak oleh karena hamba-hambaku, yakni aku tidak memusnahkan sekaliannya. Itulah ayat hari ini, ya. Beginilah firman Tuhan, ya. Seperti kata orang, jika pada tandan buah anggur masih terdapat airnya, janganlah musnahkan itu. Nah, kemudian apa latar belakang daripada perikop ini? Kalau kita lihat dalam perikop pasal 65, ya, hukuman Allah bagi pemberontak, kemarahan Allah kepada bangsa Israel. Mengapa? Ya. Karena mereka mengabaikan doa, ya, mengabaikan dan tidak mencari Tuhan, ya. Walaupun sebenarnya Tuhan Allah siap menjawab doa-doa mereka, ya, dan mau bertemu dengan mereka. Nah, yang paling dibenci oleh Tuhan Allah, ya, pada waktu malam mereka pergi ke gua-gua, ya, nah, dan kuburan. Wah, ini pergi ke gua-gua dan kuburan untuk meminta nasihat dari arwah-arwah yang sudah meninggal. Wah, inilah kemarahan Tuhan, ya. Tuhan tidak mau diduakan, ya. Nah, Tuhan mengatakan hukuman mereka sudah tertulis di hadapanku dan aku tak akan diam. Jadi hukuman yang sudah tertulis itu yaitu firman Tuhan waktu diterima oleh Musa. Semua sudah tertulis. Kalau seandainya menyembah berhala, ya Tuhan akan memusnahkan mereka. Tidak akan dibiarkan hidup, ya. Nah, kemudian aku, kata Tuhan nih, aku akan membalas kejahatan mereka karena dosa-dosa mereka dan juga dosa leluhur mereka. Jadi bisa dosa turun-temurun itu pun Tuhan akan membalaskan, ya. Nah, Tuhan akan membalas. Tapi, ya,
Tuhan juga punya belas kasihan. Nah, nanti kita lihat dalam lanjutan perikop pasal 65 ini ya. Nah, mereka telah menghina aku dengan membawa kemenyaan untuk dewa-dewa. Jadi bangsa Israel itu bakar kemenyaan untuk dewa-dewa ya. Nah, di tempat-tempat gunung atau di bukit ya. Nah, jadi bangsa Israel membakar kemenyan untuk pemujaan di bukit. Nah, aku akan membalas mereka setimpal dengan perbuatan mereka di masa lampau. Nah, jadi Tuhan jelas akan membalas ya perbuatan-perbuatan mereka di masa lampau. Kemudian ya, dia akan mempertimbangkan apa lagi kalau sudah mereka melakukan yang dibenci oleh Tuhan Allah. Nah kemudian pada ayat hari ini, nah ini jadi Tuhan berkata ya pada ayat hari ini, buah anggur yang masih ada airnya tidak dibuang. Nah, jadi buah anggur yang masih ada airnya tidak dibuang. Nah, tetapi dijadikan air anggur. Jadi dimanfaatkan ya. Begitu juga bangsaku tak akan kubinasakan seluruhnya. Nah, ini Tuhan sudah mengatakan tak akan dibinasakan seluruhnya ya. Sebab di antara mereka masih ada yang mengabdi kepadaku. Nah, jadi kalau tadi memang di awal perikop Tuhan sangat marah sekali, tapi dalam ayat ini masih punya pertimbangan. Orang yang mengabdi kepadanya, dia tidak akan dibinasakan. Ini sama dengan waktu Musa di Gunung Sinai ya, waktu menyembah berhala daripada bangsa Israel, ya dipisah antara penyembah berhala dan menyembah Tuhan. Nah, sehingga tidak ada ampun. Walaupun itu adik kandung sendiri, saudara sendiri, atau istri, atau suami, ya, atau saudara kandung. Kalau dia menyembah berhala, dibunuh pakai pedang. Semua. Jadi tidak peduli. Anak, istri, suami, saudara kandung, dibunuh pada waktu itu dengan Musa. Kalau mereka menyembah berhala. Nah, sehingga yang membunuh adalah yang menyembah Tuhan. Nah, karena tadinya Tuhan mau memusnahkan semuanya, tapi negosiasi dengan Musa, sehingga dipisahlah antara menyembah Allah dan menyembah berhala. Sehingga 3.000 orang pada saat itu meninggal bangsa Israel di Gunung Sinai. Ya. Nah, jadi tadi dikatakan yang mengabdi kepadaku itu masih diberkati. Jadi sejumlah orang Israel dan suku Yehuda akan berbakti dan keturunan mereka akan memiliki tanah pegununganku, ya. Orang-orang pilihanku yang mengabdi kepadaku akan tinggal di sana. Jadi ada jaminan dari Tuhan Allah ya. Orang-orang pilihannya yang mengabdi kepadanya akan tinggal di tanah-tanah pegunungan yang sudah dihadiahkan oleh Tuhan Allah. Inilah kita lihat dari kesimpulan ayat pagi hari ini, walaupun Tuhan Allah sudah marahnya bukan main, tapi dia tidak berbelas kasihan kepada orang yang percaya dan mengabdi kepada dia. Nah, kemudian kita masuk dalam bacaan pagi ya. Injil Yohanes pasal 14 ayat 8 sampai 15. Yesus jalan kepada Bapa. Nah, ini jadi di sini kalau tadi memang masih Tuhan Allah karena Yesus belum lahir. Kalau di sini ditekankan Yesus jalan kepada Bapa. Nah, ini merupakan pesan moral, nasihat ya. Nah, kemudian ya, penegasan ini adalah karena masih ada pengikut Yesus masih ragu-ragu. Masih ragu-ragu ya. Nah, contoh seperti Filipus ya.
Nah, karena di ayat sebelumnya ya, di ayat 6 Yesus mengatakan, "Akulah jalan dan hidup. Tanpa melalui aku tidak akan sampai kepada Bapa." Nah, ini Filipus terbayang ini kata-kata ini, sehingga dia kan, tunjukkan jalan kepada Bapa, ya, supaya kami puas. Wah, jadi Filipus ini ya, artinya sudah dikatakan oleh Yesus, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Dia masih mencari-cari Bapa itu di mana. Padahal Yesus sendirilah sebagai Bapa, karena dalam kepribadiannya juga melekat Allah dan juga Yesus. Ya. Nah, lihat Yesus menjawab. Wah, ini jadi Yesus menjawab ini. Sudah begitu lama aku bersama kalian dan belum juga engkau mengenal aku, Filipus, katanya. Kok begitu kau, Filipus? Sudah berapa lama aku bersamamu, tapi kau tidak mengenal aku. Siapa aku? Nah, baru Yesus menekankan, ya, dia tidak lagi bicara kiasan. Ya. Kalau sebelum-sebelumnya dia berbicara kiasan-kiasan, sekarang tegas, karena dia sudah mau naik ke surga, sudah mau berangkat ke surga pada waktu memberikan firman ini. Ya. Nah, orang yang sudah melihat aku sudah melihat Bapa. Jelas. Apalagi yang diragukan. Jadi kalau sudah melihat Yesus, itu sudah melihat Bapa. Terus di mana lagi keraguan kita? Ya. Apakah masih perlu mencari-cari? Yesus sudah mengatakan, melihat aku sama dengan melihat Bapa. Loh, ini sudah tegas sekali ya. Tidak ada kiasan lagi. Nah, Filipus, kata Yesus ini, tidakkah engkau percaya bahwa aku bersatu dengan Bapa dan Bapa bersatu dengan aku? Ya. Jadi artinya Bapa di surga itu bersatu dengan Yesus, dan Yesus bersatu dengan Bapa di surga. Terus apalagi yang kau persoalkan, Filipus, kata Tuhan Yesus, ya. Nah, terus dia akan berikan suatu gambaran. Apa yang kukatakan padamu bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang tetap bersatu dengan aku. Tuh. Jadi apa yang dikatakan dia itu bukan dari dirinya sendiri, tapi sudah ikut Tuhan Allah yang di surga, sudah ikut bersama Yesus mengatakan itu kepada kita. Nah, ini dijelaskan bukan dari diriku sendiri, tapi sudah bersama dengan Bapa. Apalagi, ya. Nah, dan apa saja yang kalian minta. Nah, ini harapan ini, ya. Apa saja yang kalian minta, mintalah atas namaku, akan melakukan dan dipenuhi. Nah, jadi luas, enak sebenarnya. Asal kita setia, yakin, bersemangat, apa saja yang kita minta akan dilakukan dan dipenuhi. Ya. Nah, berdoa konkret. Doa kita seperti waktu yang lalu kita cara berdoa, ya, konkret kita minta, bukan abstrak. Ya. Nah, kemudian dikuatkan dalam bacaan malam pada hari ini, yaitu diambil dari surat daripada Paulus ke jemaat Rom, pasal 12 ayat 12 sampai 15. Hidup untuk Allah. Nah, ini ditekankan. Jadi tadi dikatakan bahwa Yesus sama dengan Bapa. Nah, sekarang ditekankan hidup untuk Allah, untuk Yesus, ya. Nah, Paulus mengatakan Allah sangat baik. Ini kata Paulus ini. Dan murah hati. Nah, jadi pesan daripada Paulus adalah, ya, hendaklah kalian berharap kepada Tuhan dengan gembira. Jadi pengharapan
kita selalu gembira bahwa kita akan mendapat, ya. Nah, kemudian dikatakan sabar dalam kesesakan. Nah, kita tahu dalam Amsal 16:32, orang sabar melebihi seorang pahlawan. Ya. Jadi kalau kita sabar saja sudah melebihi seorang pahlawan. Apalagi dibarengi dengan penguasaan diri. Melebihi seseorang untuk menaklukkan sebuah kota. Melebihi panglima kalau kita menguasai diri. Nah, jadi kata Paulus tadi, sabar, ya, dalam kesusahan. Jadi kalau kita mendapatkan masalah dalam keluarga, kita sabar. Nah, kemudian dikatakan bahwa bertekunlah dalam doa. Kembali lagi, berdoa. Tadi dalam perikop yang pertama, bahwa Allah mengatakan, kalian tidak berdoa kepadaku, padahal aku siap menjawab. Kalian tidak meminta, padahal aku siap memberi, kata Allah. Itu karena bangsa Israel tadi menyembah berhala. Ya. Nah, jadi sekarang mintalah kepada Allah supaya Ia memberkati. Ya. Kemudian orang-orang yang kejam kepadamu, ya, mintalah untuk memberkati mereka. Jangan mengutuk. Jadi ini semakin dalam. Jadi orang yang membenci kita, kita minta kepada Allah supaya memberkati. Jangan mengutuk. Kita doakan. Ya. Dan kita selalu dikatakan bersinergi atau empati. Ya, kalau simpati itu hanya sebelah pihak. Tapi kita harus empati. Apa itu empati? Merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, ya. Dan mempunyai solidaritas yang tinggi atau setia kawan. Nah, inilah tadi kita mendoakan orang yang memusuhi kita, orang yang kejam kepada kita, sehingga kita akan diberkati oleh Tuhan Allah. Amin. Tuhan memberkati kita. Subscribe, comment, and share.